Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, hari yang baru bagi kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang memberikan nafas kehidupan dalam kehidupan kami, yang memimpin setiap langkah dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Kiranya jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya firman Engkau menjadi pegangan dalam hidup kami dan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Allah yang memulihkan. Adakah manusia yang tidak pernah membuat kesalahan sepanjang hidupnya? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita pasti membuat berbagai kesalahan dalam hidup kita. Dan tidak jarang juga kesalahan yang kita buat itu merugikan diri kita sendiri. Tetapi banyak orang yang tidak mau belajar dari kesalahannya, bahkan justru terjatuh dalam penyesalan dan kesedihan karena melihat akibat yang ditimbulkan dari kesalahannya. Hal ini membuat mereka menjadi kesulitan untuk dapat melangkah kembali karena merasa telah kehilangan harapan. Perasaan terbuang dan kehilangan harapan itu juga dirasakan bangsa Israel ketika mereka harus berada di pembuangan sebagai hukuman Allah karena berbagai dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Karena keadaan tersebut, mereka merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka, kehilangan harapan, dan tenggelam dalam kesedihan. Sekalipun demikian, Allah tidak begitu saja meninggalkan mereka. Dan melalui Nabi Yeremia, Allah memberikan harapan bagi mereka dengan menyatakan kehadirannya dan bersedia untuk mendengarkan serta memulihkan keadaan bangsa Israel, supaya mereka dapat bangkit dan melanjutkan hidup. Semuanya itu Allah lakukan karena kemurahan hatinya ketika Israel bersedia datang dan berseru kepadanya dengan segenap hati. Di tengah berbagai kesulitan dan kesedihan yang kita alami dalam hidup, Allah meminta kita untuk tetap percaya dan datang kepadanya dengan segenap hati. Karena Allah akan selalu hadir untuk memulihkan kita dan memberikan harapan yang menguatkan kita untuk terus menjalani hidup. Oleh karena itu, berjalanlah dengan kesungguhan hati supaya kita dapat terus melangkah maju. Saudara yang terkasih, marilah di dalam kehidupan kita yang mungkin terkadang kita membuat kesalahan, baik disadari atau tidak disadari. Yang terpenting adalah tetap kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati dan percaya bahwa Allah sanggup memulihkan hidup kita. Allah sanggup hadir di tengah-tengah kita. Dan Allah sanggup memberikan harapan yang bisa menguatkan kita di dalam menjalani hidup. Asalkan kita tetap melangkah dalam Tuhan, melangkah maju dengan kesungguhan hati. Dan jangan kita pergi daripadanya. Seperti bangsa Israel yang datang kepada Tuhan dan juga meminta supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kiranya hidup kita boleh selalu dipulihkan dari perbuatan yang kita sadari atau tidak kita sadari. Kesalahan yang kita buat, yang kita sadari atau tidak sadari. Karena supaya kita boleh tetap berada di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Percaya Allah sanggup memulihkan kehidupan kita. Allah sanggup memberikan harapan baru dan menguatkan kita asal kita tak percaya berjalan dengan kesungguhan hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami apapun keadaan kami. Dan juga ya Tuhan,
Allah yang juga memberikan kita hidup di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya ya Tuhan apa yang kami adakan adalah ini semua berkat kasih karunia Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Allah yang memulihkan kami dapat kita dapati dalam Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati.